Ayo kita lanjut. Energi spiritual tanpa batas keluar dari tubuh Li Xuantong saat kepalan angin melolong, membawa energi spiritual yang melonjak. Mereka dengan keras bergemuruh menuju Mo Longxi yang masuk. Namun, menghadapi serangan yang pertama, Mo Longxi tampaknya langsung menerobos mereka. Sisik berwarna darah di tubuhnya berkilau dengan kilau dingin yang menyeramkan, mengirimkan telapak tangan, energi spiritual menyembur keluar, menghancurkan dan menghancurkan banyak gelombang energi spiritual. Setelah menghancurkan dan menghancurkan energi spiritual yang mengalir ke arahnya, niat membunuh bersemi di mata Mo Longxi. Keterikatan Li Xuantong menyebabkan iritasi yang tak tertahankan baginya, melanjutkan untuk mengambil langkah maju. Sosoknya muncul tepat di belakang yang terakhir mirip dengan hantu, sebelum mengirim telapak tangan menepuk ke arah bagian penting dari punggung yang terakhir. Merasakan fluktuasi energi spiritual memancar dari punggungnya, wajah Li Xuantong segera berubah. Namun, dia bukan orang biasa. Kilatan dingin melintas di matanya saat pedang panjang muncul di tangannya. Tanpa niat sedikit pun untuk menghindar, pedang aura yang cepat dan ganas dibawa bersama dengan pedang panjangnya saat pedang itu memotong lurus ke arah tenggorokan Mo Longxi. Dia tiba-tiba ingin menukar hidupnya dengan Mo Longxi. Dengan dengusan dingin, Mo Longxi mengulurkan telapak tangannya yang lain, meraih ujung pedang yang ditusukkan lurus ke arahnya. Sharp Sword aura menebas sisik berwarna darah, menyebabkan pekikan yang menusuk telinga terdengar. Meskipun meninggalkan luka di telapak tangan Mo Longxi, pedang itu akhirnya dihentikan olehnya. Sama seperti Mo Longxi telah menghentikan aura pedang Li Xuantong, dan akan mengambil nyawa yang terakhir, suara mendesing yang sangat cepat dan ganas terdengar di belakangnya saat sinar pedang didorong lurus ke arah punggung Mo Longxi seperti bintang jatuh. Sinar itu menyebabkan sisik di seluruh tubuh Mo Longxi mengencang, karena dia bisa merasakan beberapa ancaman darinya. Ancaman ini jauh dari sesuatu yang bisa dibuat oleh Li Xuantong. Kilatan muncul di mata Mo Longxi saat dia langsung mengabaikan Li Xuantong. Lagi pula, serangan menuju punggungnya memiliki lebih banyak ancaman daripada yang terakhir. Namun, saat dia hendak membalikkan tubuhnya, Li Xuantong mengambil kesempatan untuk maju, mengulurkan tangannya. Dia mengunci tangan Mo Longxi yang lain, sama sekali mengabaikan bahaya ekstrim dari tindakannya. Kilatan dingin melintas di mata Mo Longxi. Li Xuantong ini benar-benar sangat kejam dan berduri. Dia sebenarnya bermaksud mempertaruhkan dirinya untuk membiarkan serangannya mendarat padaku. Dengan mencibir, tubuh Mo Longxi tiba-tiba bergetar saat sisik berwarna darah di seluruh tubuhnya meletus dengan kecemerlangan yang mempesona. Detik berikutnya, energi yang kuat meletus darinya, muncul mirip dengan gelombang darah. Li Xuantong segera dikirim terbang kembali, menyemburkan seteguk darah dalam prosesnya. Adapun sinar pedang yang diluncurkan pada serangan diam-diam di punggungnya, itu juga dihancurkan oleh gelombang darah. Sebuah getaran mengguncang tubuh Luo Li saat dia buru-buru mundur puluhan langkah. Darah dan aura di dalam tubuhnya bergejolak dan melonjak, sementara kepucatan melintas di wajahnya yang cantik. Di seberang cakrawala, Mo Longxi dengan arogan berdiri di langit, melihat ke arah Li Xuantong dan Luo Li yang tampak menyedihkan. Ekspresi yang terpancar dari matanya menjadi semakin jahat, mengepalkan tangannya, sisik di sekujur tubuhnya menjadi redup, sementara aura buruk yang memancar darinya semakin tebal dan padat. Kalian berdua bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku untuk hasil imbang. Wajah Li Xuantong pucat pasi. Sementara energi spiritual di sekitar tubuhnya benar-benar kacau. Dia sudah menderita luka dari perjuangan hidup atau mati sebelumnya melawan Gui Xiong. Setelah terlibat dalam pertarungan habis-habisan lainnya, dia telah menumpuk lebih banyak luka pada yang sudah ada. Dibandingkan dengan dia, Luo Li sedikit lebih baik, tetapi tidak jauh. Mu Chen tidak mau dia menggunakan beberapa kartu trufnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan kecepatan dan keganasan pedang Luosennya untuk menciptakan ancaman bagi Mo Longxi. Namun, siapapun bisa tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka berdua tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sepertinya aku harus membunuh salah satu dari kalian untuk mendapatkannya, Mo Longxi meraung dengan seringai jahat, sebelum mengunci ke arah Li Xuantong yang terluka. Mengambil langkah maju, dia langsung menuju yang terakhir untuk mengambil nyawanya. Namun, saat Mo Longxi bersiap untuk membunuh salah satu musuhnya, aura iblis yang menutupi langit bergegas menuju surga. Tampaknya dalam sekejap, itu telah menyebar ke seluruh bentangan dunia. Kejahatan ini jauh,
jauh lebih sombong daripada aura buruk yang memancar dari tubuh Molongsi. Ekspresi ketakutan dan ketakutan muncul di wajah banyak orang. Bahkan ekspresi pria berjubah hijau di dalam aula besar sedikit berubah saat dia mengalihkan pandangannya. Detik berikutnya, apa yang mereka lihat adalah Mu Chen berdiri tegak di langit yang jauh. Pada saat ini, pemuda itu membuka matanya yang tertutup rapat, memamerkan pupil merah darah, yang telah berubah dari warna hitam aslinya, dan sekarang diliputi oleh niat membunuh. Namun, di kedalaman mata itu, kejernihan masih ada. Ini menunjukkan bahwa dia masih mempertahankan pikiran dan akal sehatnya, dan tidak terkorosi oleh energi iblis menakutkan yang memancar darinya. Energi iblis yang sombong seperti itu, sebenarnya lebih hebat dari aura buruk yang terpancar dari Molongsi. Tepatnya dari mana Mu Chen ini berasal, pria berjubah hijau itu bergumam saat ekspresinya berubah serius. Energi iblis yang memancar dari Mu Chen bahkan membuatnya merasa kaget dan heran. Ekspresi Molongsi juga berubah dengan keras pada saat ini, melihat Mu Chen, yang seluruh tubuhnya memancar dengan energi iblis berwarna merah darah. Perasaan tak terbayangkan muncul dari matanya. Itu karena sedikit rasa familiar di dalam energi iblis yang memancar keluar dari Mu Chen. Ini adalah aura iblis yang dikultivasikan oleh orang-orang di istana naga iblis mereka. Namun, itu bahkan lebih ganas dan sombong daripada yang bisa mereka kembangkan. Persisnya orang macam apa ini? Gelombang kejut yang besar mengguncang hati Molongsi. Energi iblis ini sama sekali tidak dikultivasikan oleh Mu Chen itu. Sebelum kamu membunuhnya, aku akan menghabisimu dulu. Energi iblis merah darah melilit tubuh Mu Chen, menyebabkan wajahnya yang semula tampan tampak agak menakutkan. Hampir seolah-olah dia akan berubah menjadi dewa pembantaian dan pembantaian yang tampaknya di saat berikutnya, dan melepaskan serangan pembantaian. Kamu bicara besar, Molongsi menggeram sambil menggertakkan giginya. Perubahan Mu Chen telah menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia masih mencibir di mulutnya. Saat Mu Chen menatap Molongsi dengan mata merah darahnya, energi iblis bergerak bola-balik di bawah kulit seluruh tubuhnya, membanjiri anggota badan dan tulangnya. Kekuatan yang sama sekali berbeda ini menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Untungnya, karena jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika dia memasuki makam penguasa naga putih, dia tidak disiksa oleh energi iblis yang sama sampai dia berharap dia mati. Molongsi juga dengan erat menatap Mu Chen, tatapan mereka melintas di udara, sementara niat membunuh yang dingin dan menyeramkan muncul dari mata mereka. Aku akan membantaimu dulu. Tatapan Molongsi akhirnya berubah menjadi salah satu kedengkian yang luar biasa. Mengambil langkah ke depan, udara di depannya meledak saat dia menghilang dalam sekejap. Setelah muncul kembali, dia sudah berada di belakang Mu Chen. Telapak tangan yang tajam dengan jari-jari yang mirip dengan cakar naga dengan keras menepuk mahkota Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Energi iblis yang sangat sombong meletus dari tubuh Mu Chen, mengepalkan 5 jarinya erat-erat untuk membentuk kepalan. Dia mengirim pukulan yang bergemuruh, gelombang darah melonjak keluar, tampak seolah-olah lautan darah dibawa keluar olehnya. Mengambil inisiatif dari Molongsi, tinju anginnya menghantam dada Molongsi. Energi menakutkan meledak di bawah tinju Mu Chen, meledak di bawah pukulan Mu Chen, sebagai fluktuasi terlihat terdiri dari gelombang darah diperpanjang dari titik dampak. Suara yang dalam terdengar, detik berikutnya, mata semua orang menyusut ketika mereka melihat Molongsi, yang tampaknya tak terbendung, tiba-tiba dikirim terbang mundur ratusan kaki karena pukulan Mu Chen. Sisik berwarna darah di dadanya hancur berkeping-keping, menyebabkan darah mengalir keluar, menetes di sepanjang sisiknya. Suara teriakan kaget langsung meletus di seluruh kota. Perubahan tontonan di depan mereka benar-benar berubah terlalu cepat. Siapa yang mengira bahwa Mu Chen, yang ditekan oleh Molongsi sampai tidak memiliki 1 ons pun pertengkaran yang tersisa, akan benar-benar mengirim Molongsi terbang kembali dengan cara yang luar biasa. Itu adalah seorang ahli di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Melihat tontonan di depan mereka dengan linglung, Susuan dan yang lainnya tiba-tiba tidak bisa mendapatkan kembali pikiran mereka sejenak. Mereka semua tidak mengerti apa yang mereka lihat. Mengapa kekuatan Mu Chen tiba-tiba naik ke tingkat yang dramatis? Apakah itu karena energi iblis yang memancar darinya? Mengambang di langit, Li Xuantong dan Luo Li melongo kaget. Yang terakhir agak dalam kondisi yang lebih baik, karena dia dipenuhi dengan berbagai jenis kepercayaan untuk Mu Chen yang tidak terkait dengan alasan apapun.
Adapun Li Xuantong, ekspresi yang sedikit spektakuler saat ini ditampilkan di wajahnya. Sementara tatapan yang dia kirimkan ke arah Mu Chen tampak sangat rumit. Mahasiswa baru ini, yang sebelumnya adalah seseorang yang bahkan tidak penting, tanpa sadar telah berkembang menjadi langkah yang bahkan telah melampaui dirinya dalam waktu singkat dalam waktu 1 tahun. Di langit yang jauh, wajah Mo Longxi berubah sangat jelek saat dia menstabilkan tubuhnya, melihat ke arah sisik yang hancur di dadanya, dia langsung menjadi linglung sejenak. Aku benar-benar terluka oleh Mu Chen itu. Saya terluka sedemikian rupa oleh anak nakal di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Wajah Mo Longxi mulai berkerut tak terkendali. Detik berikutnya, dengan raungan penuh amarah, sisik berwarna darah yang menutupi tubuhnya seketika meletus dengan cahaya berdarah sekali lagi. Mirip dengan sambaran petir, dia secara eksplosif menembak, meluncurkan serangan menakutkan yang langsung berusaha menyelimuti Mu Chen. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan menderita kekalahan oleh tangan mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara setelah mengaktifkan seni darah transformasi naga. Saat mereka berdua saling bertabrakan, energi iblis yang menakjubkan tersapu mirip dengan gelombang pasang, sementara gelombang kejut energi spiritual yang sangat menakutkan terus memancar keluar. Akibat yang ditimbulkan oleh gelombang kejut energi spiritual itu menyebabkan kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Sebuah ekspresi dingin dan terpisah tergantung di wajah Mu Chen, sementara matanya tetap merah-merah. Saat mereka berdua berpapasan, pukulan keras bergemuruh mirip dengan sambaran petir yang menyambar, membawa energi iblis yang tak terbatas. Mereka menghantam kepalan tangan angin Mo Longxi. Gelombang darah raksasa selebar ratusan kaki mengalir melintasi cakrawala, momentum dan kekuatannya sangat mengerikan dan menakutkan. Tubuh mereka berdua bergetar, sebelum terbang kembali lebih dari 1000 meter jauhnya. Namun, wajah Mo Longxi menjadi semakin jelek saat tangannya terus bergetar. Lapisan sisik di tangannya sudah hancur, sementara darah terus mengalir keluar dan menetes ke bawah. Aura buruknya benar-benar jauh dari kekejaman Mu Chen. Dalam tabrakan langsung, aura buruknya malah terkikis oleh energi iblis Mu Chen. Lebih jauh lagi, ketika itu mengalir ke tubuhnya, itu menyebabkan darah dan auranya bergejolak dan melonjak. Selanjutnya, dia samar-samar bisa merasakan energi di dalam tubuhnya secara bertahap menurun. Ini adalah efek lanjutan dari seni darah transformasi naga. Jika dia tidak mengakhiri pertarungan dengan cepat, dia mungkin benar-benar akan dibunuh oleh Mu Chen. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuh mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara. Lapisan demi lapisan emosi yang mengamuk terlipat di dalam mata Mo Longxi. Detik berikutnya, raungan penuh amarah terdengar dari mulutnya saat dia bertepuk tangan untuk membentuk segel. Sinar kecemerlangan melesat dari mahkotanya dan bergegas menuju langit. Berubah menjadi pedang hitam berat, itu bersenandung dan melolong saat energi spiritual menyapunya. Saat pedang berat itu melebar secara drastis, pedang itu langsung tumbuh menjadi ukuran yang panjangnya 100 kaki. Detik berikutnya, pedang aura yang sangat menakutkan menyapu darinya. Sisik berwarna darah di tubuh Mo Longxi tiba-tiba meledak secara eksplosif. Mirip dengan gelombang darah, mereka membungkus pedang yang berat, mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan naga iblis berwarna darah, memancar dengan fluktuasi yang menakutkan. Seni surgawi naga iblis, tebasan naga patah. Mo Longxi meraung marah saat dia mengambil langkah maju saat pedang hitam berat itu meledak dengan ledakan. Raungan panjang terdengar dari naga merah darah. Saat pedang terbang keluar, tampaknya menghancurkan batas-batas alam semesta, menyelimuti langsung di atas Mu Chen. Kekuatan satu pedang itu bisa membelah langit dan bumi. Mo Longxi ini menggunakan nyawanya untuk melancarkan serangannya. Kau mempertaruhkan hidupmu, biarkan aku menemanimu. Mari kita lihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap serangan menakutkan yang datang dengan mata merah-merah. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya, bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, bunga mandala keunguan gelap di dalam auraceanya mulai perlahan mekar. Saat kelopak bunga mulai mekar, pilar iblis Meru besar yang disegel meletus dengan energi iblis yang menakjubkan saat mereka meledak secara eksplosif. Kejahatan bergegas dari mahkota Mu Chen menuju surga, sebelum berubah menjadi pilar iblis hitam yang panjangnya kira-kira 1000 kaki yang berdiri dengan arogan di langit. Pada saat ini, langit tampaknya telah menjadi gelap dan redup.
Aura iblis melonjak saat energi jahat menutupi langit. Energi iblis yang menutupi langit menyapu langit pada saat ini. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bahkan matahari yang terik di langit sepenuhnya tertutup oleh mereka. Dalam sekejap, seluruh bentangan dunia ini tenggelam dalam bayangan gelap. Banyak orang tampak kaget ke arah pilar iblis raksasa yang muncul di belakang Mu Chen. Itu adalah pilar iblis yang panjangnya kira-kira 1000 kaki. Itu tampak seperti pilar yang berdiri tegak, mengangkat langit, sambil memancar dengan fluktuasi yang menakutkan. Menghadapi pilar iblis raksasa ini, bahkan wajah laki-laki berjubah hijau di dalam aula besar mulai berkerut tak terkendali, sementara keterkejutan dan teror melintas di matanya. Dari mana tepatnya pilar iblis itu berasal? Ini benar-benar menakutkan sampai tingkat seperti itu. Di seberang cakrawala, Mu Chen benar-benar mengabaikan tatapan terkejut dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan padanya. Energi jahat terakumulasi dengan gila-gilaan di dalam mata merahnya. Karena Mo Longxi telah mempertaruhkan segalanya, mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama? Jika dia kalah, tidak hanya akan menyebabkan semua orang dari Akademi Spiritual Surga Utara yang hadir di sini jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan. Itu juga akan menyebabkan Akademi menderita pukulan di wajahnya di benua Surga Utara. Jelas, ini adalah situasi yang tidak ingin dia lihat. Saat bayangan merah meletus di mata Mu Chen, raungan rendah terdengar dari mulutnya. Melakukan pelukan kosong di depannya, pilar iblis raksasa sepanjang ribuan kaki itu tiba-tiba bergetar, sebelum mulai berayun ke depan. Tanpa diduga, aura spiritual di langit dan bumi berubah menjadi pusaran aura spiritual raksasa karena ayunan pilar iblis. Puluhan ribu energi spiritual antara langit dan bumi mulai dengan gila-gilaan mengembun menjadi pusaran. Meskipun pilar iblis ini bukanlah tubuh sebenarnya dari pilar iblis Meru besar, dan hanya sebuah proyeksi, kekuatan dan intimidasi yang dimilikinya jelas melebihi ekspektasi Mu Chen dengan selisih yang besar. Senjata kuno ini benar-benar sesuai dengan namanya. Meskipun Mu Chen belum benar-benar melihat kekuatan senjata surgawi ini, dia pasti yakin bahwa pilar iblis Meru besar ini tidak akan lebih lemah dari yang disebut senjata surgawi. Satu-satunya downside adalah hal itu terlalu menakutkan. Jika dia kehilangan kendali, itu akan melahapnya sebagai gantinya, sebelum terkorosi oleh energi jahat di dalamnya. Jika bukan karena kertas hitam misterius di dalam tubuh Mu Chen, dia mungkin telah dipengaruhi oleh pilar iblis Meru besar ini ke situasi yang lebih buruk daripada kematian. Pusaran aura spiritual terus berputar gila-gilaan sebagai bayangan merah di mata Mu Chen meningkat dalam kepadatan besar. Dengan tangisan yang meledak-ledak, banyak orang menatap kaget padanya, yang masih memeluk udara. Pada saat ini, pilar iblis sepanjang 1000 kaki telah ditembakkan, menghantam keras pedang berat yang terbungkus oleh naga raksasa berwarna merah darah. Langit sepertinya meledak terpisah di bawah gelombang pilar iblis. Di kota di bawahnya, semua struktur dalam radius 1000 kaki telah benar-benar runtuh, bahkan dengan tanah yang tenggelam. Beberapa orang yang tidak dapat menghindar tepat waktu menyemburkan darah dari mulut mereka saat mereka dikirim terbang kembali. Tampak mirip dengan kekuatan yang tak tertahankan, pilar iblis hitam dengan keras mengayun ke bawah, sebelum menabrak pedang berat hitam itu. Suara metalik terdengar mirip dengan guntur, sementara naga raksasa berwarna merah darah yang melilit pedang berat itu mulai meletus dengan tangisan sedih. Retakan mulai memanjang dari permukaannya, dan dengan keras, itu meledak terpisah. Saat naga merah darah itu meledak, energi spiritual yang tak terbatas meletus dari pedang yang berat dalam upaya defensif. Namun, ketika pilar iblis itu menekan, pedang berat itu langsung mulai bergetar hebat. Cahaya spiritual yang datang dari tubuh pedang tampaknya menjadi redup dalam sekejap dan dengan ledakan, dengan cepat turun dari langit sebelum menembak ke bumi di bawah. Serangan habis-habisan dari Mo Longxi. Di bawah pilar iblis, dia hampir terjepit olehnya. Di kejauhan, setelah melihat ini, sensasi dingin dan dingin langsung menyapu tubuhnya. Serangan terkuatku dipatahkan dengan begitu mudah. Apa sebenarnya pilar hitam terkutuk itu? Dia tidak dapat menjawab pertanyaannya ini. Sementara dia masih tercengang karena terkejut, dia dengan cepat melihat, dalam ketakutan, bahwa pilar iblis hitam itu, secara tak terduga, tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah menghancurkan dan mengirim pedangnya yang berat terbang kembali. Sebaliknya, sambil membawa pusaran energi spiritual raksasa, itu telah menyelimuti dirinya.
Ruang di sekelilingnya tampaknya membeku saat ini. Teror akhirnya keluar dari mata Mo Longxi. Dengan goyangan tergesa-gesa dari lengan bajunya, skala hitam seukuran telapak tangan terbang keluar, berkembang pesat dalam ukuran saat muncul, itu berubah menjadi perisai bersisik, berdiri berjaga di depannya. Ini adalah pertahanan terkuat yang bisa dia kumpulkan. Bayangan raksasa datang menyelimuti. Setelah melakukan kontak dengan pilar iblis, perisai bersisik hitam dihancurkan oleh energi jahat yang tak tertahankan yang meluap darinya sampai retakan mulai muncul. Dengan suara teredam berdering, itu hancur dan meledak tepat di depan mata ketakutan dan putus asa Mo Longxi. Tidak dapat diblokir, pilar iblis itu turun, sebelum akhirnya mendarat di tubuh Mo Longxi. Suara teredam dalam yang menyebabkan kulit orang mati rasa bergema di seluruh kota raksasa. Pada saat ini, semua orang bisa melihat sosok hitam jatuh dari langit, sebelum dengan keras menusuk lurus ke tanah. Tanah bergetar dan bergetar saat riak yang terlihat dengan mata telanjang terpancar dari pusat gempa di lokasi kecelakaan. Jari-jari bumi sepanjang 1000 kaki hancur berkeping-keping dan telah runtuh. Gumpalan debu naik ke langit, sekitar 1000 meter dari kota, pilar iblis hitam di langit akhirnya berhenti, sebelum perlahan berubah menjadi ilusi dan menghilang sepenuhnya. Energi iblis yang menutupi langit juga telah menghilang, memungkinkan sinar matahari yang hangat menyinari sekali lagi. Namun, itu masih tidak dapat menghilangkan hawa dingin yang dirasakan semua orang di dalam tubuh mereka, menatap kosong pada sosok kurus yang mengambang di langit, keringat dingin telah menutupi seluruh punggung mereka. Jika pilar iblis hitam terus turun, berapa banyak orang di kota ini yang akan terbunuh olehnya? Di langit, bayangan merah di mata Mu Chen dengan cepat mereda, melanjutkan untuk menutupi mulutnya. Serangan batuk yang intens mengguncangnya saat darah dimuntahkan di antara celah tangannya. Pada saat ini, wajahnya tampak sangat pucat. Energi iblis benar-benar sangat kuat. Meskipun dia telah meminjamnya dan membalikkan seluruh situasi, itu jelas menyebabkan cedera yang sangat serius padanya. Jika bukan karena dia telah mengembangkan fisik dewa petirnya, membiarkan tubuh kedagingannya menjadi lebih kuat, dia mungkin sudah binasa karena luka beratnya. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, matanya melanjutkan tatapan dinginnya ke arah tempat yang diliputi oleh gumpalan debu di bawah. Dengan lambaian lengan bajunya, badai bertiup, meniup dan menyebarkan semua awan debu yang ada di sana. Saat awan debu berserakan, sebuah lubang besar dan dalam yang tak tertandingi muncul di tanah. Di tengah lubang yang dalam adalah Mo Longxi, tubuhnya berlumuran darah saat dia berbaring di dalam. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya sepertinya telah hancur, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Mo Longxi saat ini bukanlah pria yang mendominasi dan flamboyan dari sebelumnya, penampilannya yang menyedihkan memberi orang rasa anjing liar. Melihat pemandangan di kejauhan, wajah Teng Long dan anggota kelompoknya yang lain diliputi keterkejutan dan kengerian, sementara tubuh mereka menggigil. Akhir cerita ini jelas di luar ekspektasi mereka. Siapa yang mengira bahwa Mo Longxi, dengan aura mengerikannya, pada akhirnya akan dikalahkan. Selanjutnya, dia telah menderita kekalahan di tangan mahasiswa baru Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah mereka, menyebabkan gelombang dingin menyapu tubuh Teng Long dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa kondisi mantan saat ini sangat buruk, teror dan ketakutan di dalam hati mereka membuat mereka bahkan tidak berani mencoba konfrontasi apapun terhadap Mu Chen. Tidak memedulikan mereka, Mu Chen melambaikan tangannya ke arah Su Xuan dan yang lainnya. Beberapa orang terakhir segera bergegas ke depan, langsung menuju teras desolated timur, memisahkan jeruji besi. Mereka segera menyelamatkan Lin Zeng dan dua lainnya dari dalam. Menghadapi penyelamatan mereka, Teng Long dan kelompoknya tidak berani menghalangi mereka lagi. Satu-satunya pikiran yang terlintas di benak mereka adalah harapan bahwa dewa pembantaian di depan mereka tidak akan datang dan menemukan masalah dengan mereka. Sampai sekarang, mereka jelas tidak memiliki nyali dan keberanian untuk berkonfrontasi lagi dengan Mu Chen. Melihat bahwa Lin Zeng dan dua lainnya telah diselamatkan, Mu Chen menghela nafas lega, sebelum mengirim tatapan tajam penuh dengan niat membunuh ke arah Mo Longxi. Meskipun yang terakhir benar-benar tertutup luka serius, musuh semacam ini harus dimusnahkan sepenuhnya, dan tidak boleh dibiarkan hidup. Kilatan dingin berkilauan di mata Mu Chen saat dia mengulurkan jarinya, mengetuk ruang di depannya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam langsung tersapu. Mirip dengan sambaran petir,
itu melesat lurus ke arah kepala Mo Longxi. Dia ingin membunuh Mo Longxi di sini. Melihat Mu Chen melancarkan serangan yang begitu kejam, orang-orang mulai berteriak kaget. Mahasiswa baru Akademi Spiritual Surga Utara ini benar-benar tidak berbelas kasih. Pada saat ini, dia masih tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan. Melihat sinar energi spiritual yang menembak ke arahnya, wajah Mo Longxi langsung berkerut. Jika dia dalam kondisi prima, serangan tingkat ini secara alami tidak akan mengganggunya sama sekali. Namun, pada saat ini, semua tulang di tubuhnya telah patah dan hancur, sehingga dia tidak dapat menghindari serangan yang masuk. Jika dia terkena itu, dia pasti akan kesulitan untuk lolos dari kematian. Mo Longxi mencoba meronta, tetapi bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat sinar energi spiritual menembak lurus ke arahnya saat teror kematian meletus di kedalaman matanya. Sinar energi spiritual langsung melesat melintasi cakrawala. Namun, saat ia mampu membunuh dan menghancurkan Mo Longxi, ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terdistorsi, beralih ke sesuatu yang mirip dengan layar spasial, itu melindungi Mo Longxi di dalamnya. Saat sinar energi spiritual menghantam layar spasial, tidak ada sedikit pun gerakan di atasnya, sebelum benar-benar dimusnahkan. Melihat ekspresi Mu Chen ini segera berubah, sebelum berteriak keras, "Siapa?" Wajah Luo Li dan Li Xuantong juga tenggelam, sementara kewaspadaan muncul di mata mereka. Seseorang yang mampu mendistorsi ruang sesuka hati sama sekali bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Haha, bibit yang cukup bagus telah tumbuh dari Akademi Spiritual Surga Utara kali ini. Suara tawa acuh tak acuh tiba-tiba bergema di seluruh dunia ini. Meskipun tidak bergema, itu menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi senyap. Ekspresi pria berjubah hijau di aula besar juga berubah. Sebelum menembak ke udara, melihat dengan serius ke ruang yang terdistorsi, fluktuasi mulai memancar keluar dari sana, sebelum sosok perlahan mengembun darinya mirip dengan cairan. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dengan perkiraan penampilan setengah baya. Rambutnya sebagian putih, sementara matanya mirip dengan sepasang lubang hitam, tidak dapat melihat kedalamannya. Pada saat ini, tangannya disilangkan di belakang punggungnya, sementara senyum tipis tergantung di wajahnya saat dia melihat ke arah Mu Chen yang melayang di langit. Penguasa naga hitam, setelah melihat sosok itu, wajah Li Xuantong berkerut keras saat dia berteriak dengan sangat terkejut. Sok berlari melalui pikiran dan hati Mu Chen, penguasa naga hitam. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh istana naga iblis ini? Bahkan keberadaan tingkat sovereign telah muncul. Seluruh kota Desolated Barat benar-benar diaduk pada saat ini saat mereka melihat dengan mata terkejut pada sosok berjubah hitam. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuhnya, seseorang bisa merasakan tekanan yang memancar darinya, menyebabkan semua orang di kota tidak berani membuat satu napas pun. Itu adalah sovereign, eksistensi menakutkan yang bisa menghapus kota ini dari muka bumi dengan satu putaran tangannya. Itu adalah ahli super yang dapat dianggap sebagai puncak seluruh benua surga utara ini. Memang, aku merasakan rasa samar seorang teman lama dari tubuhmu. Penguasa naga hitam tersenyum, dari penampilannya sampai sekarang, dia belum melihat Mo Longxi yang terluka parah, dan hanya terus menatap Mu Chen. Meskipun ekspresinya tampak agak hangat dan lembut, itu menyebabkan orang merasakan hawa dingin yang datang dari tulang mereka. Wajah Mu Chen menjadi gelap dan cekung, dihadapkan pada eksistensi di Sovereign Stage, dia sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Haha, sepertinya pilar iblis Meru besar telah mendarat di tanganmu dari penguasa naga putih. Ya, penguasa naga hitam berbicara sambil menghela nafas. Mengulurkan telapak tangannya, dia berkata dengan suara yang hangat dan lembut, "Itu adalah item dari istana naga iblis kita. Jika Anda menyerahkannya kepada saya bisa membiarkan Anda semua kembali dengan selamat." Ekspresi Mu Chen segera berubah. Dia tidak menggunakan pilar iblis Meru besar yang sebenarnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan ditemukan oleh penguasa naga hitam. Dalam mimpimu, Mu Chen menggertakkan giginya. Meskipun pihak lain adalah ahli Sovereign Stage, itu bukan masalah yang mudah untuk membuatnya dengan patuh menyerahkan pilar iblis Meru besar. Meskipun mengambil tindakan terhadap generasi yang lebih muda akan sedikit berlebihan, saya pikir orang akan mengerti bahwa itu demi mengambil harta karun istana naga iblis kita.
kata penguasa naga hitam dengan senyum hangat dan lembut. Detik berikutnya, dengan mengepalkan tangannya, Mu Chen menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah membeku, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan 1 inci pun dari tubuhnya. Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat. Apakah ini kekuatan seorang sovereign? Disparitas seperti itu, terlepas dari jumlah metode atau kartu truf yang dia miliki, dia masih tidak dapat benar-benar menghadapi konfrontasi seperti itu. Saat penguasa iblis hitam memberi ketukan ke arah ruang di depannya, Mu Chen langsung merasakan pilar iblis meru besar di dalam tubuhnya sedikit bergetar, bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan tubuhnya. Namun, pada saat inilah bunga mandala mulai memancarkan cahaya ungu misteriusnya, untungnya menguncinya di tempatnya. Ekspresi terkejut melintas di wajah penguasa naga hitam, sebelum menatap Mu Chen dalam-dalam dan berkata, "Jadi, kamu memiliki beberapa harta di dalam dirimu, ya, itulah mengapa kamu mampu menahan energi jahat dari pilar iblis meru besar. Namun, itulah harta istana naga iblis kami, dan aku pasti akan mengambilnya kembali hari ini." Saat suaranya terdengar, pola hitam tampak keluar dari telapak tangannya, mencapai sesuatu yang mirip dengan resonansi ke Great Meru Demonic Pillar di dalam tubuh Mu Chen. Gemetar yang terakhir tumbuh semakin intens. Wajah Mu Chen menjadi semakin pucat, karena dia bisa merasakan bahwa dia dengan cepat mencapai titik tidak dapat menekan pilar iblis meru besar di dalam tubuhnya. Itu harus keluar sekarang, The Black Dragon Sovereign tersenyum tipis saat dia mengatakan itu. Saat itu, pilar iblis meru besar di dalam tubuh Mu Chen bergetar hebat. Namun, saat pilar iblis meru besar hendak melepaskan diri dari segelnya, ruang di depan Mu Chen mulai melengkung dan terdistorsi dengan keras. Sosok yang mengesankan muncul dari udara tipis, tangan lebar mendarat di bahu Mu Chen. Sebuah kekuatan tak terbatas dan ekspansif terpancar keluar dari itu, benar-benar menekan shock dan gejolak dalam tubuh Mu Chen. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang beku di sekitar Mu Chen hancur, memalingkan matanya yang sedalam dan muskil seperti langit berbintang, yang sebelumnya tertutup ketidakpedulian. Dia menatap lurus ke penguasa iblis hitam saat ekspresi hangat dan lembut perlahan menghilang. "Penguasa naga hitam, kamu melanggar aturan." Sebuah suara monoton bergema di langit saat tekanan mengerikan menyebar. Pada saat ini, aura spiritual dari langit dan bumi tampaknya telah berhenti di jalurnya. Hati banyak orang mulai menggigil dan gemetar. Kekuatan menakutkan semacam itu lagi? Menatap sosok agung dan mengesankan di langit, tatapan yang datang dari penguasa naga hitam mulai berangsur-angsur menjadi dingin dan sedingin es. "Haha, saya tidak pernah membayangkan bahwa Din Tai Chang akan benar-benar muncul secara pribadi. Anda benar-benar mengejutkan saya." "Dekan Tai Chang, itu dekan Akademi Spiritual Surga Utara, Tai Chang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan orang ini akan muncul." Ketika kata-kata ketidakpedulian terdengar dari penguasa naga hitam dan bergema di seluruh dunia ini, sebuah kejutan melanda hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya di kota Desolated Barat. Akademi Spiritual Surga Utara seperti raksasa di benua Surga Utara, menjadi dekannya. Tai Chang adalah ahli tingkat puncak yang berdiri di ujung paling atas benua ini. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada 2 keberadaan panggung berdaulat yang muncul di kota Desolated Barat. Ini adalah masalah yang agak tak terbayangkan. Bagaimanapun, para ahli sovereign stage memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa suatu wilayah, dan biasanya sangat jarang terlihat. Orang biasa akan sulit untuk melihat mereka, apalagi para pemimpin kekuatan raksasa seperti penguasa naga hitam dan Din Tai Chang. Gejolak yang terjadi di dalam tubuh Mu Chen berangsur-angsur kembali normal karena tangan besar dan papan di bahunya, menghembuskan napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang mengesankan di depannya. Sementara kebahagiaan tak terkendali muncul dari pikirannya, karena Din Tai Chang telah mengungkapkan dirinya, sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang masalah hari ini lagi. "Terima kasih banyak Dekan Tai Chang." Mu Chen berbicara dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Din Tai Chang mengambil tindakan, pilar iblis meru besar di dalam tubuhnya akan direnggut oleh penguasa naga hitam. Sampai sekarang, dia sakit kepala berurusan dengan sifat kejam dan liar itu. Namun, dia tahu bahwa ketika saatnya tiba bahwa dia benar-benar mampu menjinakkan pilar iblis meru besar ini, itu pasti akan memberikan kekuatan yang sangat kuat padanya. Karena itu, dia tidak mau menyerahkannya.
Din Tai Chang melambaikan tangannya sebagai balasan. Memalingkan kepalanya, dia mengarahkan pandangannya yang dalam dan bijaksana ke arah Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu, anak kecil, akan menyembunyikannya begitu dalam." Mu Chen tertawa canggung sebagai jawaban, sepertinya Din Tai Chang tahu tentang masalah pilar iblis Meru besar di dalam tubuhku. Biarlah, karena Anda bisa mendapatkannya, Anda memiliki takdir pertemuan dengannya. Namun, hal itu terlalu menyenangkan. Jika Anda terus meninggalkannya di dalam diri Anda, saya tidak yakin apakah itu akan menjadi kebesaran atau bencana. Din Tai Chang tidak banyak bicara tentang ini, sebelum melihat Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya di kejauhan dan berkata, "Namun, untuk masalah ini, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika tidak, wajah Akademi Spiritual Surga Utara kita tidak akan terlalu bagus sekarang. Kau membuatnya terdengar terlalu serius. Din, saya juga seorang siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Membantu Akademi juga sesuatu yang harus saya lakukan." Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Dengan senyum tipis, Din Tai Chang mengangguk, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah penguasa naga hitam yang dingin dan tampak gelap di bawah. Bintang-bintang tampak muncul di dalam matanya yang dalam dan muskil saat dia berbicara. "Penguasa naga hitam, tindakanmu di sini tampak agak berlebihan." Menatap Din Tai Chang, ki spiritual yang mengalir di dalam dunia tampaknya telah membeku di bawah tatapan yang saling mengunci di antara keduanya, sementara tekanan yang sulit untuk dijelaskan mulai meresap ke seluruh dunia. Di bawah tekanan ini, banyak ahli merasa tubuh mereka menjadi tampak berat, sementara energi spiritual di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda membeku. Seketika, keterkejutan dan teror memenuhi hati mereka. Pakar Sovereign Stage sebenarnya menakutkan, mereka mampu menciptakan tekanan yang lebih menakutkan dari apa yang dihasilkan oleh pertarungan Mu Chen bahkan sebelum mengambil tindakan. Dengan lambaian lengan bajunya, penguasa naga hitam tersenyum tipis, akhirnya memecahkan tekanan menakutkan dan beban berat yang meresap di udara. Sebelum menjawab, "Kau membuat ini terdengar terlalu serius, Din Tai Chang. Untuk item itu, Istana Naga Iblis kita akan menggunakan semua cara dan cara untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, saya berharap Din Tai Chang dapat membiarkan teman kecil itu mengikuti saya kembali ke Istana Naga Iblis. Dengan cara itu, Istana Naga Iblis kita akan mengingat bantuan ini dari Akademi Spiritual Surga Utara." Mendengar kata-kata itu, banyak orang diam-diam menyeringai. Istana Naga Iblis tampaknya memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana bantuan ini berguna? Di dalam langit, Din Tai Chang tersenyum, sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Ini takdir-takdir Mu Chen untuk mendapatkannya. Aku tidak berhak membiarkan dia menyerahkannya." Dia juga pernah mendengar tentang gengsi dari Great Meru Demonic Pillar sebelumnya. Jika bukan karena penguasa naga putih yang mengkhianati Istana Naga Iblis dan membawanya pergi dari mereka, Akademi Spiritual Surga Utara mungkin harus bertarung dengan Istana Naga Iblis untuk waktu yang lebih lama sebelum mereka meraih kemenangan. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang ketangguhan senjata kuno yang tidak menyenangkan itu. Sampai sekarang, karena telah mendarat di tangan Mu Chen, Akademi Spiritual Surga Utara jelas tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan Istana Naga Iblis. Pusaran tampaknya muncul di dalam mata Black Dragon Sovereign yang seperti lubang hitam, sebelum berbicara dengan suara yang lebih dalam. "Apakah itu berarti Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar berencana untuk memulai perang dengan Istana Naga Iblis kita?" Seluruh kota menjadi sunyi senyap, sementara keterkejutan muncul di hati pria berjubah hijau yang melayang di langit yang jauh. Jika Akademi Spiritual Surga Utara memulai pertempuran dengan Istana Naga Iblis, itu pasti akan menjadi perang yang menakjubkan yang akan mengguncang seluruh benua surga utara. Penguasa naga hitam, apakah Anda mengancam Akademi Spiritual Surga Utara kami? Namun, menghadapi kata-kata penguasa hitam, yang tampaknya dipenuhi dengan api perang, tatapan tajam dan tajam muncul dari mata Din Tai Chang saat dia memberikan jawaban yang lambat. "Din Tai Chang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami benar-benar takut pada Akademi Spiritual Surga Utara Anda setelah mengalahkan kami tahun itu?" Tidak mundur sedikit pun, penguasa naga hitam mengambil langkah maju, segera muncul di langit. Detik berikutnya, pusaran energi spiritual selebar ribuan kaki mengembun di belakang punggungnya. Energi spiritual dunia dengan gila-gilaan melonjak dan meletus.
sebelum membentuk sosok hitam setinggi ribuan kaki yang tampaknya menjulang di seluruh dunia. Berdiri tegak di dunia, seekor naga raksasa tampak duduk di dalam masing-masing mata sosok hitam itu. Dalam sekejap, badai mulai melolong, sementara lapisan mendung memenuhi langit sebagai kekuatan yang tak terlukiskan dari proporsi menakutkan terpancar darinya, menyebabkan dunia berduka dan bergidik. Melihat sosok hitam sepanjang ribuan kaki, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin, sementara kejutan dan teror memenuhi hatinya. Sebelum sosok hitam, dia mirip dengan seekor semut yang menghadapi manusia, tanpa sedikit pun keraguan. Jika sosok hitam itu mengirim tangan untuk ditepuk, dia akan kesulitan untuk melarikan diri dengan nyawanya yang utuh. Ini adalah kekuatan ahli Sovereign Stage, tidak heran mereka bisa dianggap sebagai standar penguasa regional. Dibandingkan dengan tahap penyelesaian surgawi, mereka tampak berbeda seperti lumpur di tanah dengan awan di langit. Badan surgawi yang berdaulat, penguasa naga hitam, apakah kamu benar-benar akan bertarung denganku hari ini? Mata Din Tai Chang yang dalam dan muskil menatap ke arah sosok hitam setinggi 1000 kaki yang menjulang di seluruh dunia. Ketidakpedulian masih ada dalam tatapannya, tanpa fluktuasi saat suara yang terdengar acuh tak acuh terdengar. Berdiri di depan badan surgawi yang berdaulat, niat dingin muncul dari dalam mata penguasa naga hitam. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan, karena dia sangat jelas tentang betapa kejamnya Dekan Tai Chang. Bahkan dia tidak bisa menjamin kemenangan melawan yang terakhir. Selanjutnya, begitu dia mengambil tindakan, itu mungkin menyebabkan perang besar antara kedua belah pihak. Sampai sekarang, Istana Naga Iblis mereka masih belum sepenuhnya siap untuk merobek semua wajah melawan Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, mundur tanpa mendapatkan satu hal pun dan membiarkan pilar iblis Meru besar jatuh ke tangan Akademi Spiritual Surga Utara adalah sesuatu yang sangat tidak ingin dia lakukan. Oleh karena itu, penguasa naga hitam tetap diam sejenak, dengan tubuh surgawi penguasanya belum menghilang. Bayangan raksasanya menyelimuti kota, menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Mereka semua tahu kota mereka benar-benar tidak mampu menahan pertarungan antara dua orang selevel mereka. Haha, kedua tuan ini, istana ekstrim barat kami kecil, dan tidak dapat menahan gejolak kalian berdua. Saat penguasa naga hitam ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan, sebuah suara tertawa bergema di seluruh dunia. Detik berikutnya, semua orang memperhatikan distorsi spasial yang terbentuk di cakrawala, berubah menjadi jalan setapak, sesosok melangkah keluar dari dalam. Sosok yang muncul adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Sikap pria ini sangat luar biasa, mampu menimbulkan aura sombong di setiap gerakan yang dia ambil. Sekilas, siapapun bisa mengatakan bahwa dia adalah makhluk yang benar-benar luar biasa. Saat orang ini muncul, keheranan dan keterkejutan hadir dalam teriakan yang segera pecah di kota Desolated Barat. Itu adalah master istana dari Istana Ekstrim Barat, penguasa Ekstrim Barat. Banyak orang merasa terkejut ketika mereka berpikir, hari ini benar-benar hidup. Biasanya, menjulang di atas orang lain di posisi tinggi, memerintah dan mengarahkan benua surga utara, ada, tak terduga, 3 ahli tahap sovereign yang telah muncul di hadapan mereka. Setelah melihat orang ini, pria berjubah hijau di kejauhan merasa sangat gembira, bergegas mendekat. Dia menyapa dengan suara hormat, "Ayah." Laki-laki berjubah hijau ini secara mengesankan adalah tuan muda istana dari Istana Ekstrim Barat, Si Qinghai. Pada saat yang sama, dia adalah salah satu orang luar biasa dalam generasi muda dari benua surga utara. Melambaikan tangannya ke arah Si Qinghai, penguasa Ekstrim Barat melihat ke arah penguasa naga hitam dan Din Tai Chang, yang sedang berkonfrontasi satu sama lain. Dia segera merasakannya ketika dua yang terakhir muncul, menyebabkan dia segera bergegas. Bagaimanapun, ini adalah domain dari Istana Ekstrim Barat mereka. Jika dia membiarkan mereka berdua bertarung di sini, itu akan mengakibatkan kerugian bagi Istana Ekstrim Barat mereka, sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Dia tidak mau menyinggung salah satu dari keduanya, terlepas dari Akademi Spiritual Surga Utara atau Istana Naga Iblis. Keduanya adalah raksasa sejati dari benua surga utara. Menyinggung salah satu dari mereka akan menghasilkan masalah yang tidak menyenangkan. Haha, jadi itu penguasa ekstrim barat. Melihat penguasa ekstrim barat yang muncul, Din Tai Chang tertawa. Sebelum berkata,
Terima kasih atas keramahan yang ditunjukkan kepada kami karena datang ke sini tanpa undangan. Sambil tersenyum, penguasa ekstrim barat menangkupkan tangannya sebagai balasan. Tampak agak sopan. Meskipun mereka berdua penguasa, dia tahu bahwa dia, sebagai penguasa kelas 3, jauh lebih lemah daripada Din Tai Chang. Kedua tuan ini, tolong lihat wajah istana ekstrim barat kami dan jangan bertarung di tempat ini, kata penguasa ekstrim barat sambil menangkupkan tangannya. Jika ada orang lain yang berani bertarung di sini, mereka mungkin akan segera dikirim terbang dengan tepukan tangannya. Namun, dua orang di depannya adalah sosok di puncak benua surga utara. Cahaya samar melintas di mata penguasa naga hitam. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok 1000 kaki yang bersinar di belakangnya mulai perlahan menghilang, menyebabkan tekanan mengerikan yang terpancar darinya mengikutinya. Dia tahu bahwa dengan Din Tai Chang melindungi Mu Chen, dia benar-benar tidak dapat mengambil kembali pilar iblis Meru besar. Satu-satunya cara agar itu terjadi adalah dia memanggil semua penguasa lainnya dari istana naga iblis mereka. Namun, jika itu terjadi, itu berarti mereka benar-benar berperang melawan Akademi Spiritual Surga Utara. Pada aspek kekuatan, mereka benar-benar tidak takut dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, mereka sangat takut pada burung tua yang bau di Akademi Spiritual Surga Utara. Sebelum rencana mereka benar-benar sempurna, mereka hanya bisa dengan sabar menunggu dan mengulur waktu. Tai Chang, Akademi Spiritual Surga Utara Anda harus bangga pada diri kita sendiri. Segera, ketika Istana Naga Iblis kami telah menyelesaikan persiapan kami pasti akan meratakan dan memusnahkan Akademi Spiritual Surga Utara Anda. Niat gelap dan dingin melintas di mata penguasa naga hitam, dengan seringai terngiang di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, seberkas cahaya menyelimuti Molongzi yang terluka parah di bawah. Tai Chang, pertarungan generasi muda di bawah ini tidak bisa dianggap sebagai kemenanganmu. Jika siswa Anda benar-benar mampu, Anda harus mengirim mereka untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Surgawi kali ini dan biarkan mereka mengujinya. Itu adalah kesempatan terbesar bagi generasi muda dari benua surga utara kita. Akademi Spiritual Surga Utara Anda sudah tidak ada selama bertahun-tahun. Ini tidak sesuai dengan ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara Anda, bukan? Atau apakah Anda takut kehilangan muka di sana? Kata penguasa naga hitam dengan tawa tipis, sementara geli dan ejekan meluap dalam suaranya. Tidak ada satu fluktuasi pun dalam ekspresi Din Tai Chang saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini. Jika Akademi Spiritual Surga Utara kami menginginkannya, kami secara alami akan berpartisipasi di dalamnya. Petik 2. Haha, kalau begitu, aku harus menantikan kedatangan besar Akademi Spiritual Surga Utaramu. Saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Itu adalah kesempatan terbesar bagi generasi muda di benua surga utara kita. Tanpa Akademi Spiritual Surga Utara, itu akan menjadi kurang spektakuler dan indah, tahu. Penguasa naga hitam tertawa terbahak-bahak, sementara kegembiraan berkembang di dalam hatinya. Dia tahu tentang sakit hati dari Akademi Spiritual Surga Utara. Hal ini disebabkan ketika siswa terkuat mereka di peringkat surgawi mereka dibunuh oleh para jenius puncak istana naga iblis mereka selama Gunung Spiritual Surgawi tahun itu, mengakibatkan mereka tidak lagi berpartisipasi dalam kesempatan seperti itu lagi. Jika mereka berani berpartisipasi dalam kesempatan ini lagi, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi istana naga iblis mereka untuk menunjukkan prestise mereka. Saat tawanya bergema, dia meraih Molongzi yang terluka parah di tangannya. Detik berikutnya, riak spasial mulai berfluktuasi di sekitar tubuhnya saat sosoknya perlahan berasimilasi ke dalamnya, sebelum benar-benar menghilang dari bentangan dunia ini. Setelah kepergian Black Dragon Sovereign dari langit Western Desolated City, suasana yang semula tegang benar-benar menghilang ke udara tipis. Sinar matahari yang jatuh dari langit tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian kehangatannya. Melihat ruang di mana penguasa naga hitam telah menghilang, dahi Din Tai Chang mulai sedikit berkerut, sementara niat dingin melintas di matanya yang muskil. Selama beberapa tahun terakhir ini, ada banyak siswa yang berlatih di benua surga utara yang telah terkubur di bawah tangan istana naga iblis.
Hal ini menyebabkan dendam dan keluhan dari kedua belah pihak berubah menjadi tingkat kebencian yang tampaknya tidak dapat didamaikan. Namun, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara tidak tahan untuk sepenuhnya menghapus Istana Naga Iblis dari muka dunia, ini bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Kartu tersembunyi Istana Naga Iblis di benua Surga Utara, dalam beberapa kata, bahkan lebih kuno daripada Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Mereka pernah menjadi tuan dari benua ini, semuanya sampai munculnya Akademi Spiritual Surga Utara. Dalam perang mereka sebelumnya, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara telah mencapai kemenangan, mereka tidak benar-benar mampu menghancurkan Istana Naga Iblis hingga terlupakan. Inti dari kekuatan mereka masih tersisa, menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara mempertahankan kewaspadaan dan ketakutan yang konstan terhadap mereka. Meskipun mereka ingin menghadapi bahaya yang mengancam ini untuk selamanya, mereka harus siap membayar harga yang mahal untuk itu. Bahkan, itu mungkin mengakibatkan Sovereign jatuh dari langit. Harga semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Akademi Spiritual Surga Utara tidak mau menanggungnya. Ini karena fakta bahwa lawan yang harus mereka lawan tidak hanya terbatas pada Istana Naga Iblis di benua Surga Utara. Masih ada berbagai akademi spiritual yang kuat dan kuat dari benua lain. Gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar telah memberikan ketenaran dan reputasi bagi Akademi Spiritual Surga Utara, sementara juga membuat mereka menjadi pusat perhatian. Mereka tidak tahu berapa banyak akademi spiritual yang memiliki kekuatan yang sama kuatnya saat mereka menatap mereka dari kegelapan. Begitu kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara melemah, mereka akan mengambil tindakan, merebut gelar salah satu dari 5 akademi besar. Pertempuran ini juga akan sangat kejam dan pahit. Apa itu gunung spiritual surgawi, Din? Tanya Mu Chen dengan sedikit rasa ingin tahu. Menatap Mu Chen, Din Tai Chang menjawab, itu adalah tanah suci di benua Surga Utara, dikatakan diwarisi dari zaman kuno, ini akan dibuka setiap 3 tahun sekali. Jika seseorang berhasil memasuki gunung spiritual surgawi, ia akan memperoleh berkah yang sangat besar, yang dikenal sebagai pembaptisan rohani surgawi. Pembaptisan rohani surgawi, apakah itu mirip dengan pemberdayaan cahaya spiritual dari Akademi Spiritual Surga Utara kita? Merasa kaget, Mu Chen bertanya dengan ragu. Tidak dapat menahannya, Din Tai Chang tertawa, sebelum menjawab, jika pemberdayaan cahaya spiritual dapat dibandingkan dengan baptisan spiritual surgawi, Akademi Spiritual Surga Utara akan jauh melampaui gelar 5 akademi besar. Pembaptisan spiritual surgawi tidak memiliki efek yang jelas untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu masih merupakan tempat yang akan menyebabkan banyak pemuda dari Akademi Spiritual Surga Utara menjadi gila karena apa adanya. Itu karena, baptisan rohani surgawi mampu membantu membangun sebuah yayasan. Membangun yayasan, Mu Chen mengulangi sambil mengerutkan kening. Itu tidak tampak seperti kemampuan yang tangguh. Ada banyak harta surgawi yang juga mampu mencapai efek seperti itu. Ini bukan sembarang yayasan biasa, ini adalah dasar dari tahap sovereign. Sambil tersenyum, Dekan Tai Chang menjawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Melihat yang terakhir, dia melanjutkan penjelasannya. Sepertinya kamu belum tahu proses untuk dipromosikan ke sovereign stage, dan seberapa banyak kesengsaraan menakutkan yang perlu dialami. Mu Chen tertawa canggung sebagai tanggapan. Sampai sekarang, dia bahkan belum menembus ke tahap penyelesaian surgawi. Memikirkan tentang promosi ke sovereign stage terlalu jauh darinya sekarang. Meskipun, itu adalah dunia yang akhirnya dia dambakan dalam mimpinya. Hanya ketika kekuatan Anda mencapai puncak tahap akhir tahap penyelesaian surgawi Anda akan mengerti. Itu bukan hanya langkah lain yang harus kamu ambil untuk dipromosikan dengan benar ke tahap berdaulat. Pada saat ini, tatapan Din Tai Chang berubah serius saat dia melanjutkan, ini adalah lubang sejati yang akan dihadapi semua orang, bakat yang tak terhitung jumlahnya yang mengejutkan dunia telah berhenti pada langkah ini, dengan beberapa bahkan jatuh dari langit. Kenapa begitu? Mu Chen bertanya. Itu karena apa yang terjadi setelah tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, adalah 3 bencana berdaulat, yang akan membuat wajah para jenius yang tak terhitung jumlahnya berubah setelah mendengarnya. Hanya ketika seseorang berhasil melewati 3 bencana ini, seseorang dapat membentuk tubuh sovereign mereka, dan benar-benar mempromosikan dan melangkah ke sovereign stage. 3 bencana berdaulat, gumam Mu Chen.
meskipun kedengarannya agak asing baginya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, niat dingin terpancar dari kedalaman tulangnya. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Sebelum 3 bencana, ini ada beberapa dari mereka yang akan memiliki kemajuan pesat dalam tahap kultivasi mereka, dan menunjukkan bakat menakjubkan mereka. Namun, mereka telah berubah menjadi abu oleh 3 bencana ini pada akhirnya, menghilang dari dunia. Dengan senyum tipis, Din Tai Chang berkata, oleh karena itu, Anda harus tahu sekarang mengapa ahli Sovereign Stage dapat memiliki status seperti itu, kan? Mu Chen menelan ludahnya, sementara wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia menganggukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kesulitan dan bahaya ekstrim yang sebenarnya akan dihadapi seseorang ketika berpromosi ke Sovereign Stage. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebut yayasan berdaulat? Tanya Mu Chen sambil memikirkan apa yang dikatakan Dekan Tai Chang. Kamu sangat pintar, jawab Din Tai Chang dengan senyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. 3 bencana itu terlalu menakutkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan berubah menjadi abu. Bahkan jiwa surgawi seseorang akan sulit sekali untuk melarikan diri. Adapun baptisan spiritual itu dapat membantu membangun fondasi bagi jiwa surgawi seseorang, memperkuat ketahanan seseorang terhadap 3 bencana. Pada saat yang sama, jika situasi yang paling mengerikan terjadi, itu dapat melindungi jiwa surgawi seseorang selama 3 bencana, memungkinkan seseorang untuk memiliki kesempatan lain untuk kembali. Samar-samar membuka mulutnya, Mu Chen berseru heran, itu luar biasa. Meskipun dia belum melakukan kontak dengan apa yang disebut 3 bencana berdaulat, dia bisa merasakan bahwa keputusasaan mutlak yang akan dibawanya kepada orang-orang dari mereka akan gagal di dalamnya. Namun, pembaptisan rohani surgawi, ini memungkinkan orang untuk mempertahankan hidup mereka selama 3 bencana berdaulat. Ini benar-benar terlalu penting untuk dimiliki. Mungkin ada banyak ahli dengan kualifikasi untuk bergegas ke 3 bencana berdaulat, yang akan membayar harga berapapun hanya untuk mendapatkan perlindungan seperti itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa apa yang disebut gunung spiritual surgawi akan menjadi peristiwa terbesar di benua surga utara. Dibandingkan dengan itu, pemberdayaan cahaya spiritual dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka benar-benar tidak layak untuk dilihat kedua kali. Pada saat yang sama, itu membuat hatinya terasa sedikit gatal. Gunung spiritual surgawi ini terlalu menarik. Jika dia dan Luo Li bisa dibaptis olehnya, mereka akan memiliki sedikit lebih banyak jaminan ketika mereka berencana untuk bergegas ke tahap penguasa di masa depan. Apakah kita bisa berpartisipasi di dalamnya, Din? Tanya Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar kata-kata Mu Chen, Dekan Tai Chang menghela nafas pelan. Sebelum menjawab, orang-orang yang berpartisipasi di Gunung Spiritual Surgawi sebagian besar adalah para jenius inti dari pengaruh puncak di benua surga utara yang telah dibina dengan susah payah dengan sumber daya terbaik mereka. Akademi Spiritual Surga Utara kami tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam aspek ini. Tahun itu, kami telah berpartisipasi sekali, dengan siswa yang berpartisipasi menjadi peringkat pertama di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara kami. Namun, pada akhirnya, dia tidak kembali. Karena itu, setelah itu, kami pada dasarnya menyerah pada kesempatan ini. Mu Chen sedikit terkejut, sebelum menganggukkan kepalanya. Ini tidak berarti bahwa para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara memiliki bakat yang lebih lemah dari orang-orang itu. Itu hanya cara Akademi Spiritual Surga Utara bekerja. Semua jenius inti itu tampaknya dibesarkan dan dipelihara oleh berbagai sekte dan keluarga. Dibandingkan dengan mereka, para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara datang dari segala macam tempat dan arah. Meskipun mereka telah berlatih dan berkultivasi selama beberapa tahun, kali ini terlalu singkat jika dibandingkan dengan para pemuda luar biasa di puncak di benua surga utara, sampai-sampai bisa menimbulkan ancaman besar bagi para siswa. Ini menciptakan situasi di mana siswa dengan kekuatan akan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara setelah menjadi matang sepenuhnya menuju tempat-tempat di tingkat yang lebih tinggi, mencari jalur dao yang lebih kuat. Adapun siswa baru yang baru saja masuk, mereka untuk sementara tidak dapat dibandingkan dengan para jenius puncak yang telah tinggal di benua surga utara untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ini telah menciptakan Akademi Spiritual Surga Utara, yang tampak seperti raksasa.
tetapi jarang menghasilkan karakter yang mampu benar-benar berdiri di puncak tertinggi dalam generasi muda dari benua surga utara. Itu karena orang-orang yang diterima oleh Akademi Spiritual Surga Utara adalah siswa, dan bukan murid sekte atau murid klan yang harus menyumbangkan segalanya untuk klan atau sekte mereka. Sampai sekarang, siswa terkuat dalam peringkat Akademi Spiritual Surga Utara kami adalah Shen Changsheng. Bakatnya sangat bagus. Jika dia diberi beberapa tahun lagi, ingin melampaui bakat puncak dalam generasi muda di benua surga utara bukanlah masalah yang sulit. Namun, itu tidak akan terjadi sekarang, jawab Din Tai Chang. Mu Chen samar-samar menganggukkan kepalanya. Kali ini mereka dipaksa ke tahap seperti itu hanya untuk berurusan dengan Mo Longxi. Apalagi yang bisa mereka capai melawan elit sejati di puncak generasi muda, contohnya adalah Mo Xingtian, yang merupakan karakter yang lebih kuat dari Mo Longxi. Namun, dia masih memiliki sedikit perasaan tidak ingin menyerah pada pembaptisan rohani surgawi yang memikat itu. Itu sangat penting baginya dan Luo Li. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Din Tai Chang, "Din, apakah mungkin bagi saya untuk mencobanya?" Mata Din Tai Chang langsung menyipit saat menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Waktu pelatihan dan kultivasi Anda terlalu singkat. Meskipun saya mengakui kemampuan Anda, masih terlalu dini bagi Anda untuk berpartisipasi di gunung spiritual surgawi." Memiringkan kepalanya, Mu Chen tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun, dengan lambaian tangannya, Din Tai Chang melanjutkan berbicara. "Kumpulkan mereka semua dan bersiaplah untuk kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Setiap siswa di Akademi masih menunggu berita tentang kalian." Setelah menyelesaikan pernyataannya, tawa terdengar darinya saat dia melihat ke arah Mu Chen dan berkata, "Kali ini, aku khawatir kamu telah menjadi pahlawan untuk Akademi Spiritual Surga Utara kami. Bahkan Mo Longxi dipukuli olehmu." Mu Chen tersenyum malu, sebelum berbalik dan menembak ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Melihat sosok belakang Mu Chen, ekspresi perenungan mendalam melintas di mata Din Tai Chang, muncul seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Di bawah nutrisi energi spiritual dari semua orang, Lin Zeng dan dua lainnya telah berhasil bangun secara bertahap dari pingsan mereka. Ekspresi malu dan bersalah hadir di wajah mereka. Meskipun mereka dalam keadaan pingsan sebelumnya, itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak jelas tentang apa yang telah terjadi. "Haha, kakak senior Lin Zeng, bahwa Mo Longxi telah lama mencapai tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Kami benar-benar bukan lawannya. Bahkan aku pernah kalah." Shen Changsheng berbicara sambil mengirim senyum jujur. "Namun, kami beruntung memiliki orang itu, Mu Chen, bertarung dan mengalahkan orang itu, Mo Longxi, untuk kami. Bahkan saya tidak tahu apakah dia akan bisa hidup setelah pemukulan itu." Mu Chen mengalahkan Mo Longxi, Lin Zeng dan dua lainnya sedikit tercengang saat mereka melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi yang tak terbayangkan di mata mereka. Tahap akhir tahap transformasi surgawi melawan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana perbedaan ini dijembatani oleh yang terakhir. Mengangkat bahu, Mu Chen berbicara, "Aku hanya beruntung kali ini. Misi kita selesai, mari kita kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara dulu, oke?" Menganggukkan kepala, semua orang mulai mendukung rekan senegaranya yang terluka, sebelum menembak ke langit. Mu Chen jatuh ke belakang dan pergi bersama Luo Li. Melihat wajah seperti batu giok berkilau dari gadis muda yang sangat indah sampai titik kesempurnaan, dia diam-diam mengulurkan tangannya, dan menggenggam tangan ramping dan dingin seperti batu giok dari gadis muda itu. Wajah manis Luo Li berubah sedikit merah saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Yang terakhir, bagaimanapun, mengirim senyum kembali sambil berkata, "Bukankah aku luar biasa?" Luo Li memutar matanya dengan sedih ke arahnya, penampilannya yang centil sangat memikat, sementara tawa lucu terdengar di dalam hatinya. Orang ini selalu mempertahankan penampilan yang rendah hati dan rendah hati di depan orang lain, namun dia selalu bertindak sangat bangga pada dirinya sendiri di depannya, membuatnya benar-benar ingin menggigitnya. Namun, ketika Luo Li memperhatikan sisa-sisa luka yang masih ada di tubuhnya, matanya yang jernih dan jernih berubah jauh lebih lembut. Tangan kecilnya dengan lembut menggenggam tangan Mu Chen, dan dagunya yang seputih salju memberikan anggukan lembut. Suara "meham" yang lembut dan lembut terdengar.
memuaskan sedikit kesombongan yang ada di hati Mu Chen. Mengambang di langit, Din Tai Chang melihat ke arah semua orang dari Akademi Spiritual Surga Utara sebelum menganggukkan kepalanya, berbalik untuk mengepalkan tinjunya dan tersenyum ke arah Western Extreme Sovereign. Dia berbicara, "Maaf untuk masalah kali ini, Kakak Western Extreme." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," jawab penguasa ekstrim barat dengan senyum dan lambaian tangan. Tanpa terus membuang waktu untuk berbicara, fluktuasi spasial langsung menyelimuti semua orang dengan lambaian lengan bajunya. Saat ruang mulai terdistorsi, semua orang menghilang ke udara tipis. Melihat tempat di mana orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara telah menghilang, mata penguasa ekstrim barat sedikit menyipit sebelum berbicara dengan senyum tipis. Tidak pernah membayangkan bahwa Mo Longxi dari Istana Naga Iblis akan benar-benar dipukuli. Sepertinya mereka akan memiliki satu peserta yang lebih sedikit di Gunung Spiritual Surgawi kali ini. Pertama, Mo Longxi tidak cukup untuk ditakuti. Di sampingnya, si Qinghai berbicara sambil tersenyum. Dari nada dan kata-katanya, dia tidak terlalu menempatkan Mo Longxi di matanya. "Saya tidak tahu Akademi Spiritual Surga Utara akan berpartisipasi kali ini. Setelah masalah ini, Shen Changsheng mungkin menerobos ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi," kata penguasa ekstrim barat. Menggelengkan kepalanya, si Qinghai berbicara dengan suara lembut. Bahkan jika Shen Changsheng menerobos, ancaman yang dia berikan tidak besar. Meskipun dia cukup berbakat, waktu kultivasinya jauh lebih pendek dari kita. Berbicara sampai di sini, ada jeda kecil dalam kata-katanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mahasiswa baru bernama Mu Chen, benar-benar agak tak terduga. Terima kasih telah menonton.